Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman, NIM 2014030046. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan daripada pendidikan kewarganegaraan dan ruang lingkup daripada pendidikan kewarganegaraan. Dalam lampiran Permendiknas nomor 22 tahun 2006 dikemukakan bahwa mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, serta berakhlak mulia yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan tujuannya digariskan dengan tegas agar peserta didik atau mahasiswa mampu memiliki kemampuan sebagai berikut. Pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan, tidak mudah terpancing oleh hoak-hoak yang sedang bertebaran. Dia mampu mencari kebenaran sebelum mengungkapkan apa yang terjadi. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi. Orangnya harus jujur. Ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung ataupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Lalu, tujuan pendidikan kewarganegaraan bagi anak SD, SMP, SMA maupun mahasiswa ataupun seluruh warga negara Indonesia. Pertama, memberi pengertian, pengetahuan, dan pemahaman tentang Pancasila yang benar dan sah yang mana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, meletakkan dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan ciri khas serta watak keindonesiaan atau kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai moral Pancasila ke dalam diri kita masing-masing, lingkungan, keluarga maupun masyarakat, bahkan bangsa ini Indonesia. Yang keempat, mengunggah kesadaran anak didik sebagai warga negara dan melestarikan nilai-nilai moral ini dalam kehidupan sehari-hari dan tanpa menutup kemungkinan bagi dia dikomendasikannya ke nilai-nilai moral ini, Pancasila ini, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan dalam rangka kompetisi dalam pasar bebas dunia. Yang kelima, memberikan motivasi agar dalam setiap tingkah lakunya, dalam bertindak dan berperilakunya atau akhlaknya atau moralnya sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma dalam Pancasila. Yang keenam, mempersiapkan anak didik atau warga negara untuk menjadi warga negara masyarakat Indonesia yang baik dan bertanggung jawab serta mencintai bangsa dan negaranya sendiri dengan seutuhnya. Yang keenam, mempersiapkan seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi warga negara masyarakat Indonesia yang baik dan bertanggung jawab serta mencintai bangsa ini dan tanah air ini sebagai negaranya dengan seutuhnya. Lalu yang kedua, ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan.
Berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, ruang lingkup untuk pendidikan kewarganegaraan secara umum adalah: pertama, persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam keluarga, hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, bangga terhadap bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam bela negara, dan keterbukaan dan jaminan untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, norma hukum dan peraturan, meliputi tata tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib terhadap dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan norma yang berlaku di seluruh masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam pendidikan, atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Yang ketiga, hak asasi manusia atau HAM, meliputi hak dan kewajiban kita dan hak dan kewajiban masyarakat, instrumen nasional dan internasional, pemajuan, penghormatan dan perlindungan hak setiap manusia. Karena setiap manusia ini sudah mempunyai HAM semenjak dia dilahirkan ke atas dunia ini. Lalu yang keempat, kebutuhan warga negara meliputi hidup secara bergotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan dalam berorganisasi, kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan orang lain, berprestasi diri, persamaan kedudukan seluruh warga Indonesia atau persamaan derajat di seluruh warga Indonesia. Yang kelima, konstitusi negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan Indonesia dan hubungannya dengan negara lain dengan konstitusi. Lalu yang keenam, kekuasaan dan politik meliputi pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, daerah, otonomi daerah, pemerintahan pusat menuju masyarakat yang madani, sistem pemerintahan pers dalam masyarakat demokrasi. Lalu yang ketujuh, Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai negara dan ideologi negara. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara sebagai ideologi terbuka. Yang kedelapan, globalisasi meliputi globalisasi di lingkungannya, di lingkungan kita sendiri, masyarakat, lingkungan sekitar, bahkan negara ini, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi dan hubungannya dengan internasional, dan mengevaluasi globalisasi agar warga negara Indonesia tidak mudah terpengaruh dengan arus globalisasi dan lain-lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.